tadi video dari kelompok kami. Mas mungkin bisa ke slide hambatan dan tantangan agar dijelaskan oleh rekan saya. Slide ke-6 kalau nggak salah. Ya, benar. Silahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian hambatan dan tantangan. Baik, izin menjelaskan terkait hambatan dan tantangan penerapan TPACK yang terdapat di SMP Lab School UNESA. Yang pertama adanya minim fasilitas aplikasi pembelajaran premium. Jadi menurut Bu Puji selaku guru IPS, yang dimana Bu Puji sering menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Educable, dan yang lain-lain itu terkendala terhadap akses limit yang harus diupdate ke premium. Terus untuk yang kedua, motivasi literasi dan belajar IPS yang rendah, di mana siswa di sana di Lab School Indonesia 3 ini masih kurangnya motivasi literasi dan terkait pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, basic latar belakang pendidikan guru, di mana di SMP Lab School eh, 3 UNESA ini terdapat beberapa guru IPS, namun terdapat beberapa dari latar belakang yang berbeda. Seperti kalau Ibu Puji itu dari lulusan sarjana pendidikan geografi, tetapi mengambil pendidikan IPS. Dan di rekannya guru yang satunya ada lulusan dari guru sarjana pendidikan sejarah mengajar guru IPS. Jadi tidak secara IPS konkret gitu, hanya dari sub-sub ilmu-ilmu sosial lalu beliau-beliau mengajar IPS. Untuk yang tantangan terakhir, hambatan dan tantangan terakhir, yakni materi pembelajaran yang tidak mudah diintegrasikan dengan disiplin ilmu lain. Ini menjadi salah satu mungkin tantangan yang terdapat di beberapa yang dialami beberapa sekolah. Jadi di mana seperti yang dicontohkan materi yang membahas mengenai sejarah Indonesia itu sulit dikaji dengan perspektif mulainya karena keterbatasan ruang, waktu, dan tentunya bukti-bukti terkait peristiwa sejarah itu. Baik, untuk Mas Andreas mungkin bisa mundur satu slide lagi yang di bagian penerapan. Ya, di SMP Lab School UNESA 3 ini sebenarnya sudah menerapkan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner, yaitu menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu geografi dan ekonomi. Kemudian terdapat penggabungan antara mata pelajaran sejarah dengan kegiatan P5. Selanjutnya yaitu pada penerapan TPACK, guru pengajar itu sudah menyampaikan bahwa mereka menggunakan beberapa aplikasi, kemudian web, dan ada beberapa audio visual dari YouTube, serta SMP Lab School Unisa 3 ini sudah memiliki e-learning. Begitu. Baik, untuk Mas Andreas bisa mundur lagi ke dampak. Maju, maaf. Satu lagi, Mas. Ya, kepada rekan saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai dampak penerapan TPACK di SMP Lab School UNESA 3. Yang pertama yaitu guru menjadi lebih kreatif. Hal tersebut disebabkan karena dengan menggunakan pembelajaran berbasis TPACK membuat guru diharuskan memiliki keterampilan perihal mengoperasikan berbagai media digital sehingga guru akan berkreasi dalam membuat media. Lalu tujuan pembelajaran juga mudah tercapai. Dengan mengaplikasikan TPACK ini, guru akan mudah mencapai tujuan pembelajaran karena hal tersebut didasari oleh berbagai media yang menunjang aktivitas pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu juga memudahkan dalam pengajaran, sebab guru tidak perlu banyak melakukan metode ceramah yang dinilai cukup membosankan bagi siswa. Guru bisa menggunakan media audiovisual dengan video pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sehingga akan membentuk pembelajaran yang lebih bermakna. Lalu selanjutnya ada motivasi literasi dan belajar IPS yang rendah.
potensi literasi yang rendah menjadi salah satu tantangan. Selain itu juga anak-anak kurang berminat dalam belajar IPS. Mereka masih menganggap bahwa IPS itu pembelajarannya membosankan, terutama jika sudah membahas mengenai sejarah. Lalu ada basic latar belakang. Ya. Oke, udah selanjutnya kesimpulan Mas. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik sebuah benang merah atau kesimpulan bahwa SMP Lab School UNESA ini telah menerapkan TPACK dengan menggunakan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner. Penerapan TPACK dengan menggunakan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner dalam pembelajaran IPS itu berupa aplikasi workflow, thesis, e-learning, dan video pembelajaran. Meskipun dalam penerapannya mengalami beberapa hambatan dan tantangan, namun berdampak banyak kepada siswa maupun guru. Jika dari sudut pandang siswa, pemahaman siswa, dan antusias belajar IPS juga lebih meningkat. Dengan begitu, dapat membuat hasil belajar siswa lebih meningkat. Kemudian sarannya yaitu yang pertama, melakukan peningkatan sarana dan prasarana terkait dengan minimnya fasilitas aplikasi premium, lalu juga penguatan kompetisi guru, dengan guru itu bisa rutin mengikuti MGMP IPS. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi literasi siswa. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa on mic atau ditulis di kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya untuk kelompoknya Mbak Fitri. Ya, Mbak, silakan. Eh, apa saja contoh konkret dari penerapan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner yang ditemukan dalam observasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman siswa? Terima kasih, Mbak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Di sini saya izin menjawab. Jadi ketika kami observasi kemarin itu kami melakukan wawancara dengan Ibu Puji. Jadi Ibu Puji dan kos pembelajaran IPS di SMP Lab School UNESA 3 itu Ibu Puji mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu di IPS, yaitu di salah satunya di pembelajaran sejarah mengenai materi rempah-rempah di awal sejarah Indonesia itu. Nah, Ibu Puji mengkaitkannya dengan kegiatan B5, yaitu dengan membuat proyek berupa kegiatan menanam toga. Jadi itu salah satu cara supaya siswa itu bisa paham mengenai sejarah Indonesia melalui rempah-rempah yang ada di Indonesia, namun diintegrasikan dengan proyek di P5 tersebut. Mungkin teman saya ada yang bisa menambahkan, silakan. Baik, apa benar tadi untuk pertanyaan Mbak Aklisha apa ya? Ini siapa nih? Oh, maaf, Mas Andreas ya, bagaimana? Jadi dari penelitian kami kemarin itu dari guru pengajar mungkin Mbak Cindy bisa diulang lagi pertanyaannya, mohon maaf. Tidak ada saya cari di chat soalnya, mohon maaf. Untuk pertanyaannya tadi, apa saja contoh konkret dari penerapan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner yang ditemukan dalam observasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman siswa? Oke. Jadi waktu kami observasi itu kebetulan waktu itu ada pembelajaran di luar kelas yang dimana di situ
siswa juga diminta untuk membuat mading serta mengamati di lingkungan sekitarnya. Dan kebetulan di SMP Lab School Unesa 3 ini di kantinnya sudah menerapkan pembayaran digital. Jadi di masing-masing kantinnya itu sudah ada barcode yang dimana siswa ini bisa membayar menggunakan kris seperti itu. Nah, dan hal tersebut mengapa bisa digunakan sebagai untuk peningkatan pemahaman siswa? Karena siswa sendiri kan di kelas 9 ada materi ekonomi digital, yang dimana hal tersebut bisa dipakai sebagai contoh penerapan sehingga siswa ini menjadi lebih paham terkait materi tersebut. Begitu Mbak Cindy. Baik, Mbak. Terima kasih jawabannya. Ya, mohon maaf atas kebingungan saya tadi. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Mas Andreas yang menanyakan apakah adakah dampak dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terlihat dalam interaksi dan motivasi selama pembelajaran. Dari penelitian yang telah kami lakukan kemarin, Bu Puji mengatakan bahwa eh, ya ada terdapat dampak eh, dari segi keaktifan siswa dan juga eh, siswa eh, bertanya dan merespon itu mulai sudah mulai adanya suatu progres di mana bila sebelumnya penggunaan pembelajaran yang tak berbasis teknologi yang terkesan monoton itu terkesan terhadap siswa bahwa pembelajaran ini kurang menarik, bosan gitulah. Terus ketika Bu Puji ini menerapkan seperti yang telah dikatakan tadi, seperti media pembelajaran puisi, word dan yang lain-lain itu siswa itu mulai aktif dan partisipasinya cenderung aktif itu, terus mulai aktif bertanya juga lah. Jadi ini mungkin uh, suatu langkah yang baik untuk pembelajaran IPS yang berbasis teknologi itu. Ini seperti itu, Mas. Terima kasih Mas jawabannya. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Dari kami, apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Apabila tadi terdapat kesalahan juga kami mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan